kita diwajibkan untuk aktif di NU mau dimanapun. Barang siapa yang mau jadi muridku, semua yang mengurusi NU itu santriku. Kita pengen masuk ke surga itu diantarkan dan sesuai dengan golongan-golongannya ya. Di mana kita mencari jasmani, di NU kita mencari rohaninya. Kan salah satu tombok hati itu kan berkumpullah dengan orang-orang soleh. Sampai di posisi mungkin orang akan berpikir, kok ketua bikinin kopi, kok ketua nyuci gelas. Apaan sih ansor, apaan sih banser, ormas nyari rendang. Ketika kita ada di suatu situasi dan kita ada di suatu keadaan, pola ukurnya apa? Pola ukurnya ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Nanto di podcast Ngopi ala Jatkon. Ngobrol perkara iman. Ngobrol bukan sembarang ngobrol. Ngobrol untuk menyelesaikan perbedaan tanpa ada perselisihan untuk Islam rahmatan lil alamin. Dan pada episode yang ke-25 ini tentunya kita akan mengambil tema yaitu dakwah dalam perspektif Ansor dan Banser. Dan alhamdulillah pada studi ini sudah hadir narasumber kita yaitu dengan Ustadz Joni dan didampingi dengan Kakak Sabit ya. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Namun sebelum kita lanjutkan perbincangan dan obrolan pada malam hari ini, tentunya beliau bisa memperkenalkan diri dengan biografi masing-masing yang diawali dengan Ustadz Joni, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joni Haryanto, Ketua PHC GP Ansor Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Anda bisa hadir di acara ini, insya Allah menjadi keberkahan buat kita. Amin. Selain Ketua GP Ansor, mungkin ada biografis lain, mungkin bisa memperkenalkan anaknya berapa dan mungkin gitu ya. Jadi nanti ada pemirsa yang masih ini nggak penasaran gitu ketika itu. Baik, kalau untuk di Ciracas ini saya itu menantu. Kalau saya rumahnya di Citayam. Oh, Citayam. Untuk di sini saya menantu. Awalnya saya itu aktif di selatan Ciracas. Kalau anak saat ini alhamdulillah udah sepasang. Alhamdulillah. Ada lagi yang mungkin pendidikan terakhir di Mesir atau di mana gitu. Iya. Kalau untuk biografi singkat, paling saat ini saya kan bergerak di masyarakat. Kita di pengurusan RT sebagai sekretaris RT. Dan kalau di musola sama sekretaris musola juga. Dan kalau di Karang Taruna kita ketua Karang Taruna untuk remaja-remaja. Kalau giat kerja kita kerja di pabrik, ya biasa kita karyawan-karyawan di pabrik lah. Baik, terima kasih atas perkenalan sedikit biografi dari Ustadz Joni ini ya, yang masih muda, yang sekarang ini double job ya, di mana-mana sekretaris. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan mungkin dilanjut dengan perkenalan biografi dari Kak Sabit ya, monggo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Sabit Ramadhani. Biografi singkat saya lahir dari Pulau Garam, Madura, tepatnya Sampang, 11 Februari 94. Usia masih ya cukup muda lah Ustadz ya, 30. Nah, selanjutnya kesibukan sekarang di guru di SMP 9. Kenapa kok lebih suka dipanggil kakak? Memang basicnya saya juga aktif di Pramuka Ma'arif NU, selain di Ansor sebagai pengurus jajaran di PAC Ciracas, saya juga aktif di Pramuka Ma'arif NU sebagai
di Kuarda DKI Ma'arif sebagai anggota Bina Muda. Masya Allah, luar Di- biasa ya. Ya, ya, kita gerakannya sama-sama di GP-nya. Satunya GP Ansor, satunya Gerakan Pramuka. Semuanya basicnya NU semuanya. Selain itu di lingkungan juga menjadi pengurus RT di bidang kerohanian Islam, di masjid bidang kaderisasi pemuda masjid. Masya Allah, luar biasa ini. Mungkin pendidikan terakhir pondok pesantren di Al Azhar atau di Mesir begitu? Insya Allah, mohon doanya. Iya. Ya, akan diamini oleh para pemirsa semuanya. Gitu. Pendidikan terakhir saya di UPI Bandung, sebelumnya di Universitas Negeri Surabaya, basicnya bimbingan dan konseling, selanjutnya pasca sarjana di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Masya Allah, Setelah itu pesantrennya di Jombang, 6 tahun di Tambak Beras Darul Ulum. Setelah dari Jombang ke Surabaya, setelah dari Surabaya ke Bandung, pulang cuma minta nikah. Gitu. Pulang minta nikah, setelah menikah berangkat ke Jakarta, merantau ke Jakarta dengan berbekal ijazah saja. Sebelum saya punya kerja, sebelum punya kesibukan di di sekolah, saya langsung masuk bergabung dengan kepengurusan, bukan bergabung ke pengurusan, cuma ikut aktif menjadi anggota Ansor sebelum kaderisasi di Rumah Pergerakan Gus Dur juga. Jadi kita sama-sama kader RPGD Rumah Pergerakan Gus Dur di Kalibata, Jakarta Selatan. Setelah itu pindah ke Ciracas, sekarang aktif bersama Ustadz Joni di Ciracas. Masya Allah, luar biasa ya para pejuang-pejuang NU ini. Insya Allah. Insya Allah. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan atau obrolan-obrolan pada malam hari ini. Tentunya pada sama narasumber-narasumber yang tentunya yang sangat luar biasa ya. Karena pakaiannya loreng ini, ya serem sekali. Tapi hatinya baik dan hatinya lembut. Dan tentunya kita awali dengan dari mana kita ini motivasi bergabung ke Ansor dan Banser. Mungkin dari dijelaskan dari Ustadz Joni dulu ya. Motif apa sih menjadi mendasarin sehingga Ustadz ini pengen menjadi Banser atau Ansor gitu, monggo. Baik, kalau untuk track record saya di Ansor awalnya memang perintah dari guru ya. Jadi pesantren mana kita diwajibkan untuk aktif di NU, mau dimanapun, mau di struktural NU-nya, mau di rantingnya, mau di banomnya, intinya guru mewajibkan kita aktif. Makanya karena kita masih, intinya untuk cari kegiatan yang fleksibel itu memang paling enak tuh di Ansor, dari Banser. Begitu kebanyakan outdoornya kan kalau itu kita. Intinya emang udah sejiwa lah sama kita yang masih muda. Intinya kegiatan-kegiatan itu kita menjalaninya nyaman gitu. Nah, itu memang perintah dari guru dan biar bagaimanapun dari kita selama di pesantren ini memang dibentuknya itu berkhidmat sama kiai, sama ulama, dan kita menjaga adat di sana itu. Makanya dengan ilmu yang kita dapat di pesantren itu pengaplikasiannya ya di sini. Di Ansor Banser ini bagaimana kita bertemu bukan guru-guru kita lagi, tapi guru-guru baru di mana kita mendapat wawasan baru gitu. Dengan bertemu dengan contoh kita di Ciracas, ketemu dengan ketua MBC Ciracas, ketemu Roy Surya, ketemu dengan KK yang ada di Ranting, bagaimana cara kita bersikap kan gitu. Apa ilmu-ilmu yang bisa kita serap dari beliau dengan berbeda-beda karakter, dengan berbeda-beda pengalaman, gitu. Baik, luar biasa ya. Jadi
takzimnya kepada guru, kita nasihat guru, kita laksanakan, dan keberkahan mungkin akan ada di situ ya. Amin, amin. Kalau masalah rezeki dan lain sebagainya itu ngikut sendiri kalau Kalau nggak rasa itu. iya, luar biasa. Mungkin Kak Sabit bisa menjelaskan kenapa harus bergabung di Banser atau Ansor, kan bisa bergabung di yang lain lebih keren mungkin, apakah gitu ya? Oh enggak. Hampir sama Kak seperti Ustadz Joni. Ustadz Joni itu ada perintah dari guru. Kalau saya pengen diakui murid sama guru, jadi katanya kan begini, barang siapa yang mau jadi muridku, semua yang mengurusi NU itu santriku, kata Mbah Hasim. Gitu gitu. Iya. Jadi saya pengen diakui murid sama Mbah Hasim, begitu. Caranya bagaimana? Yang ngurusin NU. Gitu. Salah satu ngurusin NU-nya lewat mana nih? Kan ada banyak tuh jalurnya. Ada di PMI, sudah bukan mahasiswa lagi. Iya. Gitu. Ada di NU, pengurus struktural NU, masih terlalu muda usianya. Ya yang pas ya di Ansor ini. Akhirnya bahkan belum dapat kerjaan pun saya di Jakarta sudah memantapkan diri langsung masuk ke Rumah Pergerakan Gus Dur. Di situ ada majelis dari PC Jakarta Selatan yang setiap malam Jumat ada kegiatan. Di waktu itu saya ikut aja sambil ya silaturahmi, buka-buka pintu rezeki, sambil siapa tahu ada kerjaan di situ ya, alhamdulillah lewat pintu yang lain. Tapi yang pertama adalah hikmah, itu jawaban saya yang mudahnya seperti itu. Tapi di balik itu semuanya ada motivasi yang lebih mendalam, yaitu dalam surat Az-Zumar, ayatnya saya lupa ayatnya berapa, yang bunyinya wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro. Kita pengen masuk ke surga itu diantarkan dan sesuai dengan golongan-golongan ya. Kita mau masuk gerbong NU nih, ya kita ikut gerbongnya Mbah Hasim. Begitu, dan dipadukan lagi dengan Al-Isra, yaumanadu kulla unasim bi imamihim, akan ada waktunya kita dikumpulkan bersama pemimpin-pemimpin kita. Di Ansor dan Banser itu kan organisasi yang terpimpin. Begitu. Di sini saya sebagai kader Ansor ya terpimpin oleh pemimpin saya Ustadz Joni di PAC, Ustadz Joni dipimpin juga oleh ketua PC dan sampai ke kepengurusan pengurus pusat. Dan itu yang membuat saya ingin berkumpul bergabung dengan golongan-golongan Ansor, berkumpul dengan pemimpin-pemimpin Ansor di tubuh NU. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi untuk semangat juang untuk mengibarkan NU ini tanpa ada batas atau tidak ada rintangan yang menghalangi kita. Apalagi semangat luar biasa Banser ini. Iya, baik. Dan bagaimana ketika Ustadz Joni, Kak Sabit ini terjun di lapangan, kan relatif usia masih muda. Dan tentunya tuntutan dari keluarga, seorang istri ya, mungkin kan pengennya inilah, ya pengen dunia, mungkin pengen harta yang banyak, pengen punya itu kan suatu sifat yang rumah untuk manusia. Sedangkan kita ini kan yang kita kerjakan sekarang ini kan sifatnya karena sukarela atau karena hanya kita kepada NU. Mungkin bisa dijelaskan dari keluarga, apakah tidak ada benturan dari istri gitu ketika Ustadz Joni ini masuk Banser? Silakan. Oke. Awalnya mungkin lebih kepada kesehatan ya, kekhawatiran istri itu, karena aktifnya kita untuk ikhtiar itu, selesai ikhtiar itu kita aktif lagi di kegiatan Ansor Banser. Jadi awalnya kekhawatirannya itu karena kecapean atau mungkin kurang istirahat atau bagaimana. Tapi saya meyakinkan kepada istri saya bilang, kita berkhidmat di NU itu, kalau versi sayanya, di mana kita mencari jasmani, di NU kita mencari rohaninya. Ya, masalah. Jadi ketika jasmani dan rohani berjalan beriringan, sama-sama kita berikan asupan,
insya Allah untuk kita tuh gak jadi apa-apa. Bahkan emang kita udah lama di pesantren sering diberikan pengetahuan oleh guru-guru, para guru-guru kita, bahwa semuanya itu berangkat dari pola pikir. Iya. Berangkat dari pola pikir. Bagaimana kita berpikir ini yang terbaik untuk kita, tapi Allah lebih tahu yang terbaik untuk kita. Gitu. Masya Jadi Allah. terkadang kita boleh berencana, tapi terkadang kita juga ada waktunya untuk berserah gitu. Makanya nggak ada kekhawatiran. Kita jalankan sesuai dengan rule yang ada. Dari guru kita memberikan perintah, kita jalankan. Sampai di sini kita tanzim wa takriman sama kiai dan ulama yang ada di sini. Insya Allah apa yang kita butuhkan, apa yang kita harapkan untuk diri kita dan keluarga kita, insya Allah tercukupi. Kita harus yakin dengan itu gitu. Masya Allah. Berarti kita untuk meyakinkan istri itu yang pertama dulu, baru biar nanti tidak ada keribut di dalam rumah tangga. Oh begitu iya. ya? Untuk Kasabut sendiri kan ini usianya masih muda sekali ya. Udah. Pengen jalan-jalan terus. Iya, itu ketika banyak kegiatan untuk mengurusin NU itu apa nggak ada problema dari istri itu, bisa dijelaskan? Pasti ada problem ya. Tapi sebelum kita benar-benar terjun menjadi kader, saat pengkaderan itu sudah diwanti-wanti oleh instruktur kami bahwasannya bersiaplah panjenengan semua sebagai kader, nanti tantangan pertama dimulai dari keluarga. Memang seperti itu. Saat selesai pengkaderan nih, sebelum kita pulang, sudah dikuatkan oleh instruktur bahwasannya bersiaplah tantangan pertama keluarga. Karena kita seperti saat ini kita sekarang ada di sini nih, kita kan izin sama keluarga yang di rumah. Ya alhamdulillah istri mendukung, asalkan positif, apalagi ketemu sama kiai-kiai, insya Allah orang-orang soleh ya. Kan salah satu tombok hati itu kan berkumpullah dengan orang-orang soleh. Karena kita yakin kita ini bukan orang baik, tapi insya Allah orang-orang di perkumpulan kita, panjenengan semuanya itu adalah orang-orang baik. Masa. Yang membuat istri kita itu, udah mas gak apa-apa, yang penting positif-positif saja begitu. Dan buat kita tantangan itu dinikmati saja, nikmati. Yang paling berat menjadi saat kita di masyarakat itu adalah menjadi orang NU ya. Menjadi orang NU itu berat sekali kita, karena dengan banyaknya kemajemukan yang ada di wilayah Jakarta membuat kita lebih diplomatis lah, banyak-banyak silaturahmi dengan sesepuh-sesepuh lingkungan begitu. Masya Allah. Tadi kan tantangan dari keluarga nih. Ya. Sekarang kan ustadz-ustadz ini kan lahir daripada pesantren-pesantren dan tentunya mendapat dawuh daripada para guru-guru. Dan untuk menyebarkan dakwah, hambatan dan halangan di masyarakat itu bagaimana menyikapi? Silakan Ustadz ini. Baik, selama yang saya alami untuk di Ansor dan Banser, kendala kita itu yang dikaderisasi ya. Jadi dikaderisasi bagaimana kita mensosialisasikan bahwa begini loh kalau jadi Ansor, ya begini loh kalau jadi Banser. Itu salah satu tantangannya adalah bagaimana kita menjelaskan. Termasuk kita kan ada stimulan ya, di mana kita memberikan motivasi bagaimana orang ini bisa tertarik untuk tadi di ormas kan. Makanya kita harus membangun dari diri kita pribadi dulu. Betul. Ketika kita meyakini, ingin orang itu yakin akan kepada kita yakini diri kita dulu sendiri. Jadi apa yang kita sampaikan itu akan diterima dengan baik. Walaupun nanti persepsi akan berbeda, tapi kan perbedaan itu akan jadi sebuah warna gitu. Iya. Jadi saya nggak berharap ketika saya meyakini hal itu, ya saya sampaikan, dia langsung setuju nggak? Karena saya malah lebih suka ketika dia itu pure apa adanya, dia sampaikan, oh menurut saya itu begini. Itu saya lebih suka begitu. Jadi kita komunikasi dua arah. Terkadang ada hal yang
selama ini kita nggak pikirkan, ternyata keluar dari orang-orang yang kita ajak berbicara seperti itu gitu. Jadi polanya seperti itu, yakini diri sendiri dan terima pandangan orang seperti apa. Gitu. Nah, itu jadi muhasabah buat diri kita sendiri dan memperbaiki pola kita bagaimana ke depannya untuk bagaimana kaderisasi ini lebih bagus lagi gitu. Intinya setiap apa yang kita jalani itu akan jadi ilmu untuk kita. Masalah ya. Dan untuk Kak Sabit, tantangan di masyarakat dan hambatannya bagaimana kira-kira? Ya itu tadi seperti yang saya sampaikan adalah menjadi orang NU di Jakarta itu berat. Tapi cara menanggulanginya buat saya adalah seperti Ustadz Joni tadi, dimulai dari diri sendiri. Ketika kita ingin mengajak orang berdakwah ya, yaitu kita harus bisa menjadi contoh terlebih dahulu untuk masyarakat itu tadi. Itu kan nggak mungkin kita ngomong misalnya sedekah sementara kita sendiri tidak pernah bersedekah begitu. Kita ngomong yuk sholat sementara kita sendiri nggak pernah sholat. Jadi kita mulai dari diri sendiri sehingga masyarakat bisa menilai. Dan selain itu juga kita Ustadz Joni juga bergerak di kepengurusan RT, itu juga mendukung cara dakwah kita di masyarakat sehingga masyarakat mengetahui dan mengikuti aturan-aturan yang sudah kita terapkan di RT. Seperti saya kan di pengurus lingkungan sebagai rohani Islam di RT 12, di masjid juga bidang kaderisasi begitu. Masya Allah. Jadi kalau kita untuk tantangan yang ada di masyarakat atau hambatan itu kita berbuat dulu, kasih contoh dulu, biar diterima atau enggak, yang penting masyarakat biar tahu dulu kebaikan yang kita tanamkan itu baik luar biasa. Dan ini Ustadz Joni, Kak Sabit ini kan bergerak atau sekarang menekunin di Ansor dan Banser. Dalam konteks Banser atau apa namanya Ansor ini untuk hikmatnya itu bagaimana? Untuk berhikmat di Ansor ini bagaimana? Caranya berhikmat di Ansor ini, silakan. Oke. Sebenarnya kalau kita berangkat dari keyakinan itu adalah hal yang mudah ya. Kalau prinsip saya untuk berhikmat itu pertama kali kita harus mengosongkan gelas. Jadi kalau gelas kita kosong, apapun yang disampaikan, apapun yang kita terima, itu insya Allah akan masuk ke dan menjadi hasanah buat kita gitu. Yang pertama. Yang kedua, saya ini terbiasa kepada kiai itu bukan lagi minta kontribusi, bukan lagi minta bantuan, tapi saya lebih suka tolong omelin saya, Kiai, marahin saya. Biar saya tuh pertama kita tetap merendah gitu. Walaupun kita posisinya tetap, walaupun kita posisi sekarang diberikan amanah membangun satu kecamatan Ciracas, tapi kita tetap merendah. Tujuannya apa? Biar teman-teman kita tahu nih polanya seperti apa gitu, turun ke lapangan itu dengan ketemu yang cerdas, dengan ketemu yang mungkin biasa-biasa aja. Jadi ketika kita ada di bawah, mau tingkat yang manapun pasti kena semua, gitu. Berangkatnya itu. Jadi pertama itu kita kosongin gelas, yang kedua kita merendah, yang ketiga itu balik lagi tujuan kita itu untuk di Ansor Banser khususnya dan umumnya kita berkhidmat kepada para kiai. Kita berangkat bagaimana kita berharap dengan apa yang kita berikan, insya Allah apa yang kita mau Allah berikan. Masya Allah. Ya. Itu saya tekadkan seperti itu. Jadi kita memberi dulu nih, memberi apa yang kita bisa, kita mampu. Bahkan sampai di posisi mungkin orang akan berpikir, kok ketua bikinin kopi, kok ketua nyuci gelas. Kadang-kadang data sendal. Iya, kadang pasukan sendiri kan. Kok gitu. Jadi gak enak. Saya bilang, ini adalah pola. Bagaimana pola itu? Kita memberi apa yang kita bisa. Nggak mesti harus sesuatu yang, wah, hal yang sepele gitu seperti yang saya sabit.
beresnya sendal kiai gitu kan? Iya. Iya, kayak gitu. Dengan apa yang disampaikan Ustadz Joni tadi, dengan memberi contoh yang di lapangan, dengan bisa bergaul dari tingkat bawah sampai atas ya, bisa bergaul semuanya dengan apa yang dilaksanakan tadi, itu suatu kebanggaan para kiai yang telah mengajar Ustadz Joni kali ya. Dan apa sih sebetulnya tugas pokok dari Banser itu? Tugas pokok daripada Banser, kalau Banser itu kan barisan Ansor Serbaguna ya. Iya. Di mana bicara serbaguna itu kita multifungsi. Kalau bahasa elegannya kita eksekutor. Eksekutornya multifungsi. Jadi Banser itu bisa di mana saja, kapan saja, apa saja. Luasan gitu. Luasnya Banser seperti itu. Iya. Makanya jangan heran kalau Banser itu ada di mana-mana, bisa apa-apa, dan sangat kuat dengan situasi yang ekstrim sekalipun, gitu. Karena dari pola diklat yang kita laksanakan aja selama 3 hari itu, finishingnya emang kita yang dibentuk itu kekuatan mental, kekuatan fisik, dan pola pikir yang beradab. Itu targetnya. Intinya pencapaian itu tujuannya adalah di mana ketika kita bertemu dengan teman-teman itu bukan suatu tantangan yang berat, tapi ketika terjun di masyarakat dengan pola pikir masyarakat, dengan banyaknya pandangan masyarakat yang seperti ini dan seperti itu, ya disitulah kita dibentuk. Bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan yang ekstrim sekalipun, gitu. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Joni atas obrolannya. Mungkin bisa dilanjut dengan Ustadz Sabit ya. Bagaimana hikmatnya Hikmat ya. hikmah ya di Ansor atau di Banser ini? Oke, mudah saja menurut saya kalau hikmat itu seperti apa. Hikmat itu cukup sami'na wa ta'na. Ya, kita sebagai seorang santri sudah terdidik sejak dulu untuk sami'na wa ta'na, apa yang diperintahkan oleh guru-guru kita, maka kita akan mengerjakan. Gitu. Karena apa? Kadang-kadang kan kiai itu punya cara berpikir yang kita gak mampu. Ya karena kebodohan kita, kebodohan saya, karena ketidaktahuan saya dengan cara berpikir kiai, maka jawabannya hanyalah kerjakan. Selama itu insya Allah semua kiai akan memerintahkan sesuai dengan syariat yang berlaku. Demikian. Wah, luar biasa. Baik pemirsa, obrolan ini tentunya sangat menarik dan ke depan akan sangat menarik, dan kita ikutin yang Aku lagi nyoba nyari beras deh yang enak dan juga harga terjangkau. Karena selama ini aku nyobain merek ini, nyobain merek itu. Rasanya kayak sama semua deh. Ih, sama nih Nay, aku juga lagi nyari beras yang enak terus murah, tapi kayak belum nemu yang pas aja gitu. Ya kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi apa kalian? Oh iya, jadi gini, Nay ini sama aku lagi nyari beras yang enak, pulen, terus harganya terjangkau. Kan bingung nih apa. Ya nih Gin, kayak udah nyoba segala macam merek, dari yang murah sampai yang mahal. Kayaknya rasanya sama aja ya semuanya. Aku ada saran beras nih. Kalian mau tahu gak? Ini dia, beras Jatkon. Wow. Nih, jadi beras Jatkon ini ada ukuran yang 3 kilo dan ada ukuran yang 5 kilo. Nah, untuk ukuran yang 3 kilo ini di harga 50.000 dan yang 5 kilo ini harganya 80.000. Terus karena ini 3 kilo ya, ukurannya lumayan kecil, jadi bisa kalian bawa untuk traveling atau camping atau yang suka naik gunung gitu. Dan juga bisa buat zakat, kan pas ya 3 kilo. Aku baru tahu nih ada beras Jatkon. Lifesaver banget gak Iya, sih? lifesaver banget. Aku mau coba deh. Iya boleh. Kalau misalnya ini coba aja dulu yang 3 kilo dulu. Kalau boleh tahu manfaatnya apa sih beras Jatkon ini?
Nah, sebenarnya manfaatnya tuh banyak banget ya, dan keunggulannya juga ada nih, yaitu sebelum kita jual si beras jadwal ini ngajiin dulu, dibacain doa, jadi kita yang makan mendapat berkah gitu. Masya Allah banget ya. Jadi pengen coba deh. Iya boleh nih. Ini buat kamu mau yang mana Nay? Kamu Aku mau yang berapa 3 ya? kilo. 3 kilo. Itu dia berarti. Ya udah boleh. Makasih ya. Makasih. Ya, semoga suka ya, karena beras ini juga banyak banget manfaatnya. Kalau lapar ingat Beras Jadkon. sedap, mantap, luar biasa. Baik pemirsa, kita lanjutkan perbincangan dan obrolan bersama Ustadz Joni dan Kakak Sabit ya. Tentunya sangat menarik sekali ini buat kaula-kaula muda yang tentunya sekarang ini berprofesi sebagai banser dan ansor. Kita lanjutkan perbincangan. Nah, kalau tadi dari Ustadz Joni, sekarang kita dari Kak Sabit. Ya. Suka dukanya di ansor ini apa? Karena kan baju beli sendiri. Oke. Dan bahkan tidak ada gaji. Ya. Kalau ada tugas ongkos sendiri ini. Betul. Suka dukanya apa sih? Mulai dari dukanya dulu ya. Ya dukanya. Sukanya nggak ada. Lebih mudah ngomongnya. Iya. Dukanya itu banyak banget. Dukanya banyak banget ya. Seperti jam ya. Manajemen waktu. Manajemen waktu ketika kita pagi sampai sore kita bekerja di sekolah. Setelah di sekolah kita langsung aktif di masyarakat sampai malam, masih ikut-ikut pengajian, ya nata-nata apa namanya di lingkungan. Itu kan menyita waktu saya sebagai pemuda yang juga pengen jalan-jalan malam mingguan lah kita. Buat keluarga lah ya. Iya. Buat hiburan gitu. Apalagi istri, Mas kamu jalan lagi, Mas pengajian lagi, Mas pengajian lagi. Saya ajak, ya ayo Dek biar kamu ikut Mas juga gitu. Apa namanya, ikut ke pengajian aja. Jadi malam mingguannya kita ke majelis gitu. Gitu. Itu selain itu juga, apalagi lagi-lagi di Jakarta ya. Di Jakarta itu seksi sekali memang. Apaan sih? Ansor, apaan sih banser, ormas, nyari rendang, katanya mohon maaf, kata orang ini. Tapi buat saya itu ya, itu tadi dukanya kita dicemooh seperti itu, apa ormas nyari bubarin pengajian lah dan lain-lain. Kita nggak pernah seperti itu. Di pedoman organisasi kita tidak pernah diajarkan seperti itu. Kita diajarkan untuk ngaji yang benar sami'na wa ta'na dengan kiai. Itu dukanya seperti itu. Tapi sukanya lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Ya sukanya yaitu tadi, obat hati itu gak ada apoteknya. Gak ada apoteknya. Seperti ketemu ustadz-ustadz, ketemu kiai-kiai. Kalau obat fisik mah apotek banyak, toko obat banyak. Tapi kalau sudah kita ngomongin hati, mau berobat kemana kita? Nah, kita itu jangan seperti kanebo kering ya. Kanebo kalau udah kering di luar kayak apa, kerupuk yang udah nggak bunyi. Gitu. Nah, Dalam ya. Ketika kita menjadi kanebo, ibaratnya kanebo, kita itu ketemu kiai-kiai, kita itu dapat siraman rohani kan seperti itu katanya. Makanya dibasahin lagi sehingga kita menjadi kanebo yang bermanfaat. Begitu. Jadi mahalnya itu ada di hati ya, ada di hati. Menjadi obat hati saya ketika berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Iya. Baik, terima kasih Kak Sabit. Silakan untuk Ustadz Joni, suka dukanya menjadi banser ini, apalagi sekarang kan ini lebih banyak ini, lebih banyak dukanya. Tanggung jawabnya luar biasa kan? Wah gitu, silakan. Kalau dari saya pribadi, kita kan berangkat dari militansi ya. Iya, iya. Dimana emang kita berangkat itu dari suatu hal yang pahit dulu. Banser itu terbentuk dari sesuatu hal yang bahasanya emang kita dibentuk secara ekstrim. Ekstrimnya bagaimana? Jasmani dan rohani kita emang dibentuk gitu. Dan pola pikir kita dibentuk juga. Bagaimana dengan kekuatan kita, dengan luar biasanya kemampuan kita,
tetap kita beradab. Iya. Gitu. Makanya suka dukanya ketika banyak kader-kader yang terbentuk dan ibarat kata harusnya sudah bisa kita bergerak secara massal gitu ya. Tapi ternyata benturan di masyarakat ini banyak juga gitu. Karena kesiapan kita di masyarakat tentu adaptasi itu kan yang mempengaruhi ya. Iya. Karena pasti masyarakat menilai anak saya kalau ikut Banser itu pulangnya pagi terus. Iya. Anak saya itu nggak bisa di kelas selama 3 hari. Emang di kelasnya nggak bisa sehari aja gitu. Emang kenal-kenal di lapangan itu akan jadi suatu hal yang pahit untuk kita jalani. Tapi memang proses itu yang akan menyempurnakan itu. Dan dukanya lagi sebenarnya secara saya pribadi ya, bagaimana seharusnya ketika Banon Ansor dan Banser ini adalah anak daripada orang tua. Orang tua kita kan yang WC ya. Iya. Kadang suka duka kita, dukanya itu ketika mungkin yang harusnya kita bisa maksimal untuk orang tua, tapi kita nggak tahu polanya gitu. Makanya ketika saya bertemu dengan orang tua, kayak ulama-ulama di Ciracas khususnya, di pengurus MWJ maupun di ranting, saya tuh minta diomelin gitu. Karena itu suatu hal yang sedih buat saya ketika kita ingin maksimal berkhidmat, tapi nggak ada yang negor, nggak ada yang ngomelin, nggak ada yang komplain. Gitu. Saya bilang, ayolah, saya bilang, kita siap kok diapain aja. Gitu. Begitu saya pengennya. Kalau bicara sukanya, alhamdulillah ya. Selama di Ansor Banser khususnya dan umumnya di NU, banyak keberkahan yang saya jalani sampai pekerjaan yang saya sekarang ini berasal dari NU. Gitu. Tadinya kan saya sempat di PT TSG, saya 17 tahun. Dengan di tingkat foreman. Saya pindah ke BCA. Bisa di Chess Plaza Sudirman itu saya 3 tahun. Bisa pindah ekspedisi di Geraha Intirup. Di Geraha Intirup pindah. Nah, ketika saya bertemu dengan orang-orang NU di Ciracas, banyak koneksi. Akhirnya bisa dapat kerjaan yang sekarang gitu. Intinya saya sangat mensyukuri dengan aktivitas saya di DMI dan Ansor Banser ini, itu salah satu kontribusinya. Gitu. Nah, pekerjaan saya sekarang udah deket, jauh kan. Coba saya harus ke Sudirman kan, perjalanannya 1,5 jam dari sini. Iya, luar Gitu biasa. sih, kalau sukanya itu alhamdulillah teman banyak, orang-orang baik semua gitu. Insyaallah. Sekalipun kita ketemu orang yang nggak baik, saya yakin dengan kita bergerak di NU pasti Mbak Hasim jaga kita. Amin. Amin. Baik, terima kasih, luar biasa aja. Jadi bergaul itu tidak memandang usia, Iya. ya, mau itu siapa, yang penting kita baik, nanti ujung-ujungnya juga hasilnya baik. Oh iya. Ya. Jadi ilmu tidak harus diambil dengan orang yang lebih tinggi pendidikan dari kita, tapi kita ambil daripada yang ada ketika kita berjumpa siapa itu. Nah, baik, suka luar biasa ini Ustaz ini, baik. Nah, sekarang ini yang menjadi polemik atau di masyarakat ini, cara pandang masyarakat kan berbeda-beda. Apalagi masyarakat yang umum tentunya, Iya. yang ada di daerah ya, Iya, yang iya. jarang notabene jarang punya TV atau mungkin sekarang kan mainnya YouTube kan gitu, TikTok. Lah, ini kan persepsi yang harus dijelaskan oleh Banser ya. Ketuanya nih pemirsa nih, Oke, ada siap. ketua nih. Biar pemirsa di luar sana tidak bertanya-tanya dan tidak penasaran. Kenapa sih Banser itu menjaga gereja? Banser itu membubarkan pengajian. Silakan diterangkan. Ayo pemirsa, nanti kita simak bersama. Silakan. Oke. Banser itu kan barisan Ansor Sabaguna, di mana peruntukannya adalah kita mengawal para kiai, menjaga para kiai, menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah. Kita fleksibel, kita lentur, dan kita berangkat dari bagaimana proses rahmatal lil alamin ini berjalan dengan baik. Masya Allah ya. Karena kita hidup di dunia ini kan bukan lagi bicara pemahaman, bukan lagi bicara kepentingan.
bagaimana dengan hal kecil aja kita bermanfaat gitu. Makanya ketika kita ngawal gereja, selagi itu bukan hal kendala buat kita, itu buat saya nggak masalah. Bahkan guru saya pernah bilang begini, ketika kita ada di suatu situasi dan kita ada di suatu keadaan, pola ukurnya apa? Pola ukurnya ketakwaan. Ketika kita masuk ke dalam lingkungan yang menurut kita negatif, lebih banyak unsur negatifnya, tapi di situ nilai ketakwaan kita meningkat, teruskan, gitu. Maju terus gitu. Maju terus. Iya. Bahkan ketika kita misalnya kita lagi ikut suatu pengajian, mungkin suatu majelis taklim, tapi kok kita merasa ketakwaan kita kok menurun, itu tinggalkan. Seperti itu. Guru saya memberikan ukuran seperti itu. Polanya pola takwa, di mana kita mengetahui gitu. Nah itu sampai saya sempat berpikir, bagaimana sih pola yang baik dalam kita berkhidmat di Ansor Banser? Ya polanya bagaimana kita benar-benar menyerahkan diri kita seutuhnya, kemampuan kita, waktu kita, bahkan seandainya kita emang bisa memberikan materi kita untuk Ansor Banser, insya Allah gantinya akan luar biasa lagi kepada kita gitu. Dan sejauh ini saya tahu Ansor Banser ini jarang yang dengar masuk rumah sakit, sakit parah gitu. Karena emang benar saya meyakini hal itu ketika kita aktif di Ansor Banser ini, benturan apapun bahkan yang sifatnya di luar logika aja, insya Allah. Karena pembekalan di Ansor Banser ini luar biasa saya rasakan. Baik, tadi kan biar pemirsa nggak penasaran ya. Maksudnya kan tadi bahwa pentingnya untuk silaturahmi, menjaga kebersamaan antar umat. Tadi kan Master udah berbuat baiklah kita jaga gereja. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan itu, kenapa sih Banser bubarin pengajian? Lah ini biar dijelaskan. Kenapa sih ada pengajian yang dibubarin Banser itu? Kenapa ngajinya itu nggak benar atau bagaimana kan gitu? Silakan Ustaz Joni. Sebenarnya kan gini, Banser itu kan kita tuh satu komando ya, satu komando. Di mana satu komando ini kita punya ada ART, kita punya juga juknis, kita punya pola aturan yang dimana aturan ini memang kita berdasarkan turunan dari atas ke bawah. Jadi dari tingkat pusat sampai ke wilayah, wilayah sampai ke tingkat cabang, cabang ke anak cabang sampai dengan karantin itu kita satu komando. Komando ya. Perintah. Makanya aturan ini pun jelas gitu. Makanya kebanyakan kan kita nggak ada rujukan. Padahal kita udah punya rujukan nih. Kita harus bagaimana sih di Ansor Banser itu? Kita udah ada rujukannya sebenarnya di RT juga bisnis dan pola aturan yang ada. Dan kita satu komando di mana gini? Ketika dari atas membolehkan kita untuk menjaga gereja, toh itu sudah sesuai dengan apa ADRT yang kita punya. Gitu. Iya. Karena di mana hal itu baik, gitu kan? Jangankan orang yang beragama, yang nggak beragama aja kita jaga kan? Gitu. Iya, insya Allah kayak gitu. Nah terus terkait pemikiran masyarakat bahwa kita bubarkan pengajian, sebenarnya itu kan berangkat dari keresahan masyarakat biasanya ya. Iya. Dimana turunnya Ansor Banser ini kan sebenarnya mewakili keterwakilan kita di masyarakat ketika ada suatu pengajian yang mungkin kok pengajiannya begini, kok pengajiannya begitu, kok cuma segelintir aja yang ngaji, terus mungkin di situ mengkafirkan orang lain atau bagaimana. Intinya nggak satu frekuensi dengan pola pikir kita, atau mungkin secara manusiawi atau secara hukum sosialnya manusia, kok nggak bisa gitu ya. Oh kalau berusaha harus dia dengan dia saja, menikah dengan dia saja. Itu kan berangkat dari keresahan masyarakat sebenarnya. Nah, adanya kita menjadi keterwakilan daripada keresahan masyarakat itu sebenarnya. Itu. Jadi balik lagi, adanya kita itu karena ada sesuatu yang harus kita selesaikan. Masya Allah, ya luar biasa.
Ya. Baik, terima kasih Ustaz Joni atas bincang-bincangan ini. Mungkin Kakak Sabit bisa menambahkan. Oke. Jika dari kita, dari sudut pandang Ansor, kenapa kok framing ya? Saya katakan framing itu ya, bukan pekerjaan Ansor membubarkan pengajian itu. Jadi saya rasa itu framing, dan memang framing itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka dengan keberadaan bukan hanya Ansor tapi NU secara besarnya. Kita digerogoti dari gerakan kepemudaan-nya, karena ketika gerakan kepemudaan-nya ini sudah ditebang terlebih dahulu, sehingga tidak ada kader yang akan melanjutkan di struktur Ansor, struktur kepengurusan NU-nya nantinya, begitu. Selanjutnya itu adalah salah satu tindakan preventif yang dilakukan oleh Ansor dan Banser yang sudah kita lihat. Jadi ketika ada pengajian-pengajian yang sudah terindikasi, ya yang tadi disebutkan oleh Ustaz Joni, kok kelompok-kelompok tertentu, orang-orang dari luar yang datang ke majelis bukan warga sekitar, pengajiannya tertutup, apa isinya, suka mengkafir-kafirkan. Nah ini kan kita bertanya-tanya. Terus output dari selesai mengaji itu perlu kita pahami semuanya, bahwasannya setelah kita mengaji bukan merasa diri paling suci dan paling pintar. Nah itu salahnya di majelis-majelis itu, ketika mereka sudah selesai ngaji, keluar dari situ yang lain bid'ah, yang lain kafir, yang gak ikut ngaji di sini kafir. Itu yang kita tidak inginkan. Sementara kita bangsa Indonesia, kalau kita kan selalu jargonnya NKRI harga mati, Pancasila adalah ideologi kita, toleransi lah pokoknya gitu. Dan itu tidak melambangkan kebinekaan kita yang sangat majemuk, sehingga kita perlu mungkin sudah ada teguran, dimulai dibuka, tapi tidak diindahkan oleh kelompok-kelompok tersebut, sehingga kita GP Ansor melakukan tindakan-tindakan yang lebih ekstrim. Sama seperti yang baru-baru ini, akhir-akhir ini di salah satu, karena saya seorang pendidik, yang kemarin terjadi di salah satu SMA di Jakarta, yang terindikasi juga kan akhirnya. Kenapa kok ada, selain pembulian, aktor-aktor yang disebutkan di frame tersebut adalah aktor-aktor radikal yang intoleransi. Itu yang menyebabkan kita, saya pribadi yang aktif di dunia pendidikan juga menggalakkan kepada anak-anak didik saya untuk yuk toleransi, bahwasanya kita itu beragam, begitu. Masya Allah, luar biasa ya. Baik pemirsa, kita lanjutkan obrolan atau perbincangan ini pada ustadz-ustadz muda ini yang sangat luar biasa berjuang untuk NU ya tentunya. Di Banser ini kan sering mendapat tugas ya, mungkin di masyarakat, di lingkungan, dimintain tolong orang hajatan dan lain sebagainya ya. Bagaimana menyikapin hal-hal seperti itu ketika Banser ini diminta untuk terjun di lapangan, menjaga orang hajatan dan sebagainya. Dan di situ kan kita itu serba repot ya. Kadang-kadang yang punya hajat itu kan di gedung, kita di parkiran. Dan kita itu belum ketemu panitia, anak buah banyak. Ini kopi sama siapa? Iya kan? Kadang-kadang kan kayak gitu perlu hati yang legowo, perjuangan yang harus membuktikan bahwa keberadaan Banser ini adalah multifungsi yang perlu disampaikan kan. Tahan banting lah gitu ya. Nah yang pertanyaan saya, apakah ketika kita diminta tolong orang itu tidak menyalahi ADRT gitu untuk menjaga di hajatan itu? Silakan Tetin. Oke. Sebenarnya multifungsinya kita di masyarakat itu kan memang nggak terbatas. Serbaguna. Kita serbaguna. Intinya yang diutamakan di sana itu adalah komunikasi dan koordinasi. Karena bagaimanapun kita bergerak,
kita ada di ormas. Logikanya gini, ketika kita terjun di hajatan menggunakan atribut, berarti kita mengatasnamakan ormas agamaan untuk Ansor dan Banser. Iya. Berarti kan harus terintegrasi dengan dengan hierarki yang ada. Kayak misalnya dia di ranting, otomatis ketua ranting Ansornya harus tahu. Dan ketua PAC-nya harus tahu. Kalau di jajaran Banser, satkorionya harus tahu, satkorkalnya harus tahu. Jadi kita membuka komunikasi dengan dia. Logikanya gini, ketika kita bergerak pun para jajaran mengetahui, gitu. Jadi kalaupun seandainya ada kekhawatiran, kita salah atau benar ya? Kalau kita berkoordinasi ternyata dari rantingnya nggak jadi masalah, dari ketua PAC nggak masalah, berarti kan kita diperbolehkan. Yang kedua, dengan kita berkomunikasi dan kita berkoordinasi, seandainya kita bicara pahit, ketika kita sedang mengawal suatu kegiatan itu, sifatnya positif ya, ada apapun dengan kita, mereka mengetahui kita ada di situ gitu. Kita pasti di backup gitu. Masalah Gitu. Kayak gitu sih. Jadi nggak ada kendala kalau kita Nggak dengan mau ada, saya bilang ada dimanapun dengan kondisi apapun, intinya kita menyebarkan kebaikan. masalah luar biasa. Dan untuk Kak Safit ini, untuk kaderisasi bagaimana ini, Bangsa dan Ansar ini? Ya. Untuk Cara merekrutnya ini bagaimana? kaderisasi tentunya ya itu tadi dimulai dari kita menjadi role model terlebih dahulu di masyarakat, sehingga masyarakat atau warga sekitar, pemuda-pemuda sekitar tidak perlu pikir panjang. Oh iya, Kak Sabit baik. Oh iya, Ustadz Joni baik. Aku juga pengen baik seperti mereka. Aku juga pengen bergabung sama seperti mereka. Jika tidak dimulai dari kita, maka kita sulit untuk ngajak-ngajaknya, gitu. Dan yang pasti di wilayah Ciracas tentunya ya banyak ulama, banyak ustadz-ustadz yang sudah pegang-pegang majelis-majelis. Kita harapkan, gitu ya, Ustadz ya. Kita harapkan jangan cuma menyandang nama ulama, kiai, dan ustadz yang pegang-pegang majelis, tapi juga yuk ustadz-ustadz, kiai-kiai, mohon kader-kader terbaiknya digabungkan bersama Ansor dan Banser, sehingga ketika panjenengan-panjenengan semuanya memiliki kegiatan, tinggal koordinasi bersama kita, santri-santri panjenengan bisa dipakaikan secara legal menggunakan jas Ansor atau PDL Banser. Begitu. Jadi itu harapan yang sangat besar sekali kepada para ulama, kiai, dan sesepuh di wilayah Ciracas khususnya. Terima kasih Kak Safit Ustadz Joni. Baik pemirsa, sebelum kita closing, tentunya ada statement-statement khusus ya, motivasi-motivasi yang membangkitkan kita selaku anak-anak muda untuk selalu berjuang, ikut serta dalam kegiatan-kegiatan NU. Mungkin ada pesan-pesan sendiri dari Ustadz ini, monggo silakan. Baik, ada hal yang luar biasa di Ansor dan Banser ini. Dari awal saya berkecimpung di Ansor Banser, yang pertama, jangankan bicara dunia, akhirat aja kita dijamin. Masya Allah, luar biasa. Terus, bagaimana di dunianya? Ketika seorang Ansor atau Banser sudah mempunyai legal, sudah mempunyai titel atau mempunyai identitas sebagai Ansor atau Banser, kapasitas kita bukan lagi ruang lingkup terkecil, bukan lagi nasional, kapasitasnya sampai di internasional. Masya Allah. Gitu. Jadi seorang Banser itu ketika dia main ke Taiwan, dia main ke Jepang, itu akan ketemu dengan bahasa-bahasa yang di sana, kita bisa berkoordinasi. Gitu. Nah, terus apalagi yang tingkat nasional ya, saya berharap memotivasi kepada kader-kader yang ada saat ini kan untuk ormas yang secara legal diakui oleh pemerintah, bahkan kemarin terakhir acara UTNI ya, UTNI itu kan cuma Banser satu-satunya yang dihadirkan dalam kegiatan upacara itu. Kok kami itu di Bayangkara, Oh di Bayangkara. kalau di UTNI cuma Banser, gitu.
bukan berarti kita berpikir yang lain itu nggak bagus atau bagaimana. Kepercayaan kita dengan Banser ini sebenarnya berangkat dari pemikiran orang dulu gitu. Ketika kita berkeyakinan, terus dibantu dengan stigma-stigma yang ada di masyarakat, dan terbentuknya pengaplikasiannya salah satunya, kenapa sih di TNI cuma Banser doang yang ada gitu. Iya, iya. Terus bagaimana cara menjelaskannya? Oh ya mungkin jika bakal daripada TNI ini ini Banser ya gitu. Ini dari pasukan Hizbullah gitu. Kalau kita memahami, pemahaman itu kan nggak semua orang bisa terima. Iya. Kayak gitu. Jadi saya berharap kader-kader yang muda kita bisa menilai secara dari pribadi kita mau bergerak di mana gitu. Sedangkan di sini sudah ada wadah yang luar biasa. Akhirat dijamin, kapasitas kita sampai internasional, dan untuk di Indonesia saat ini ya termasuk yang diakui Baik, dan terima sangat kasih. dibanggakan. Terima kasih Ustaz Joni. Silakan Kak Safid untuk menyampaikan motivasi buat generasi penerus Ansar ini tentunya. Silakan. Jadi begini ya, saya tidak akan menjual kebaikan karena saya bukan orang baik. Tapi kita di sini berproses bersama untuk menjadi orang-orang baik. Kita bukan orang baik dan kita tidak merasa kita ini adalah yang paling baik. Tapi kita ingin mengajak sahabat-sahabat sekalian semuanya dimanapun sahabat-sahabat berada, yuk kita menjadi baik bersama-sama, dimanapun kita berada, berikan kontribusi yang baik dan bergabunglah dengan apapun yang ada di lingkungan sekitar. Boleh dengan Karang Taruna, boleh dengan remaja masjid, terkhusus dengan gerakan pemuda Ansor. Saja dari saya. Baik, terima kasih Kak Safid, Ustaz Joni. Baik pemirsa, tentunya obrolan pada kesempatan ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan tentunya untuk masyarakat luar pada umumnya. Dan saya, Kang Nanto, mengucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.